kekuatan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah taala akan mencintai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita terus istiqomahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan Nabi Muhammad kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar dan juga mana yang salah. Berkat perjuangan Nabi Muhammad kita semua bisa keluar dari kegelapan menuju yang terang benderang. Berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa terselamatkan dari jahiliyah menuju hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, jangan tinggalkan solawat, jangan pernah putus dengan solawat. Kita harus rela dan ikhlas kalau tubuh kita lelah hanya karena untuk bersolawat, karena kelelahan untuk bersolawat kelak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah untuk terus berjuang menggapai ridhonya Allah. Dengan bagaimana pintu ridhonya Allah hanya bisa kita beroleh dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan apa? Disebabkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu itu hanyalah Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan. Ketika Nabiullah Adam membuka kedua matanya yang mulia di arsy, di tiang arsy, di sana yang mana arsy ini merupakan makhluk Allah yang lebih besar, jutaan besarnya daripada bumi, yang mana semuanya makhluknya Allah itu banyak yang lebih besar dari bumi, ada yang besarnya 100 juta kali lipat dari bumi, dan itu semuanya tidaklah lebih besar kecuali lebih besarnya arsy. Di sana merupakan makhluk yang mulia, banyak tiang-tiang yang sangat bermulia, dan di sana Nabiullah Adam alaihissalam beliau melihat sesosok, beliau melihat tulisan yang agung dan sangat bercahaya, di mana itu bersandar dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nama Nabi Muhammad, Nabi kita yang ada bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada nama nabi lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda kalau Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, inni la aqsamu bi'izzati wa jalali, dengan aku bersumpah kepada kemuliaanku, aku bersumpah dengan keperkasaanku bahwasanya telah datang kepada kita, telah lahir di hadapan kita manusia yang mulia, yang mana sebelum semuanya diciptakan Allah taala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Semuanya ini diciptakan, kalau aku tidak menciptakan cahayamu, maka aku tidak akan menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini. Makanya itu Rasulullah merupakan rahmat bagi kita. Kalau sudah rahmat bagi umatnya, Allah Ta'ala itu memerintahkan. Apa perintahnya Allah Ta'ala? Bal bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di situ Allah Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, kalau kita memang benar-benar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patutlah
adalah wajiblah kita harus bergembira. Apa itu bergembira? Bergembira dengan apa? Bergembira dengan rahmatnya yang agung, bergembira dengan anugerahnya yang agung. Napa niku rahmat kali anugerahipun Allah Subhanahu wa taala ingkang minulya. Inggih punika diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana besok sampai hari kiamat Rasulullah tidak akan melupakan kita, yang mana sampai di alam kubur sampai sekarang Rasulullah tetap akan mendoakan umatnya. Maka rugi lek kula kali panjenengan pedhot kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Ketika Nabi Adam lupa, Nabi Adam lali, keranten Nabi Adam niki menungso pasti ngelakoni kesalahan. Milani niku seluruh umat besok di alam akhirat badhe duki dumateng Nabi Adam, nyuwun tolong dumateng Nabi Adam. Niku Nabi Adam boten wonten nulung, keranten Nabi Adam rasa salah dumateng Gusti Allah. Nabi Adam alaihi salam waktu itu lupa memakan buah khuldi. Barulah Nabi Adam diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Waktu turunnya Nabi Adam alaihi salam dalam keadaan gelap, Nabi Adam ketakutan, dan ketakutannya Nabi Adam, maka Nabi Adam segera melakukan sholat, dan itu awal sejarah sembahyang subuh. Nabi Adam berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari kegelapan malam yang ada di dunia. Maka Nabi Adam bersyukur ketika fajar tiba, Nabi Adam alaihi salam tetap diselamatkan oleh Allah. Akan tetapi Nabi Adam terus berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dungo marang Gusti Allah, nyuwun pangapunten Nabi Adam dumateng Gusti Allah sampai puluhan tahun, tapi boten dijawab kali Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali ketika Nabi Adam ingat bahwasanya beliau waktu pertama kali diciptakan, maka di situ ada nama yang mulia yang bersanding dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ Nabi Adam langsung berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berdoa Nabi Adam tidak bertawassul kepada Rasulullah, doanya Nabi Adam tidak didengar oleh Allah. Selama tahun-tahun bahkan puluhan tahun Nabi Adam terus beristighfar, akan tetapi belum mendapatkan maghfirah dari Allah, belum mendapatkan jawaban ampunan dari Allah. Ketika Nabi Adam bertawassul dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala langsung turun. Allah taala langsung bertanya, "Min aina araftah?" Dari mana kamu tahu tentang Nabi Muhammad ini, wahai Adam? Di situ Nabi Adam menjawab, ya Allah, ketika aku diciptakan oleh panjenengan, ya Allah, mataku terbuka, maka terlihatlah arsy yang begitu mulia, bahwasanya di situ ada nama yang sangat agung, bahkan sangat mulia. Tak mungkin engkau mensandarkan seseorang kalau bukan dari zat yang mulia. Sallu ala Nabi. Rasulullah itu zatnya sendiri sudah mulia, orangnya juga sempurna. Sallu ala Nabi. Siapa yang dekat dengan Rasulullah, insya Allah akan mulia. Sallu ala Nabi. Batu, ada salah satu batu yang mana mulai Rasulullah masih kecil sampai Rasulullah dewasa, sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi, setiap Rasulullah ini lewat batu ini selalu mengucapkan salam karena cinta kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Ini terucap dari batu. Batu itu apa? Makhluk mati, bahkan bukan makhluk. Akan tetapi karena rasa cintanya Allah Ta'ala mengizinkan. Tiada yang tak mungkin kalau Allah Ta'ala berkehendak. Karena rasa cinta. Sallu ala Nabi. Ada cinta di dalam batu itu, sehingga batu itu mampu dengan izin Allah mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam satu riwayat Rasulullah selalu ingat dengan batu tersebut.
Bahkan Rasulullah itu akan berjanji ketika besok di yaumil mahsyar, batu ini akan ditempatkan di tempat yang mulia. Niku watu napa malih kula kali panjenengan sing sanes watu, panjenengan kali kula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang bergembira, semua yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ada yang namanya pohon yang pada waktu Rasulullah berkhutbah, pohon itu menangis kepingin mendapatkan salaman dari Rasulullah karena pohon itu merasa tua, karena pohon itu sudah merasa sepuh, takutnya ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipergunakan lagi oleh Rasulullah. Tangisannya pohon, batang pohon didengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Nabi Muhammad dalam keadaan berkhutbah, tetapi Rasulullah menghentikan khutbahnya. Rasulullah menghentikan khutbahnya, maka Rasulullah turun. Rasulullah turun dari mimbar khutbahnya menuju sebuah pohon. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejutkan para umatnya, mengejutkan para sahabatnya. Karena apa? Rasulullah memeluk sebuah pohon yang mana pohon itu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pohon tersebut didoakan oleh Rasulullah semoga besok menjadi salah satu kayu yang ada di surga. Barokai cinta dumateng Kanjeng, barokai cinta dumateng Kanjeng Nabi. Jadi lahirnya Rasulullah ini merupakan suatu kabar gembira bagi langit maupun bumi. Karena apa? Rasulullah memang diutus oleh Allah, memang disiapkan oleh Allah untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Al-alamin itu merupakan jamak dari alam. Isinya alam itu apa? Manusia itu alam, hewan itu alam, batu itu alam, juga bagian dari alam, langit dan bumi semuanya yang ada di alam ini, alam semesta, itu semuanya merupakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang dekat dengan Rasulullah, yang ada hubungannya dengan Rasulullah, apalagi kita umatnya, kula kali panjenengan niki umat yang terbaik. Kula kali panjenengan niki bakalan mlebu swarga dhisik. Kula kali panjenengan niki bakalan cepet hisab di yaumil hisab, yang mana ada orang semuanya umat menunggu 10.000 tahun, 100 juta tahun, ada yang sampai puluhan ribuan jutaan tahun di yaumil mahsyar. Khusus umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipercepat hisabnya. Niku barokai napa? Barokai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Maulid ini, kula kali panjenengan diajarkan, ayo dengan hadirnya bulan Maulid, ayo kita kembalikan lagi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing pundi sebelum bulan Maulid mungkin kecintaan kita kepada Rasulullah agak luntur atau semakin lentur, bahkan hilang sama sekali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ayo masuk di bulan Rabiul Awal ini, yang mana ada bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita gunakan untuk kembali lagi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nek kula kali panjenengan celak kali Rasulullah, insyaallah hajat kula kali panjenengan bakalan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Insyaallah dengan kita dekat dengan Rasulullah, tidak lepas untuk terus bersolawat kepada Rasulullah, insyaallah uripe kula kali panjenengan bakalan diparing ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah sing dereng gadah yuga, insyaallah sing duwe yuga, pundi-pundi sing dereng gadah yuga, kalau dekat dengan Nabi Muhammad, insyaallah kalau Allah meridhai akan diberi turunan yang saleh wa salihah. Amin Allahumma. Insyaallah yang mempunyai anak, sing pundi mungkin anak ini ku napa buta, sing pundi anak ini ku rodok nakal, nek kula kali panjenengan selaku tiyang sepah seneng bersolawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah anak ini bakalan dados anak sing selamat,
Amin Allahumma amin. Di sini ada bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wajib kita sebagai umat kalau ingin membuktikan cinta wajib gembira. Gembira dengan apa? Dengan hadirnya Rasulullah. Karena dari dulu, dari zaman ke zaman, di zaman dahulu sebelum semuanya diciptakan, Allah Taala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah akan dilahirkan, disebutkan dalam satu maulid diba'i tadi, fahtazal arsyu tarabaw wastibsyara. Allah Ta'ala ketika Rasulullah akan dilahirkan, Allah Ta'ala bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazal arsyu tarabaw wastibsyara, di mana arasnya Allah bergoncang. Arsy-Nya Allah bergoncang selama 3 hari karena saking gembiranya menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasdal kursi haibatan wa waqara. Allah Taala gembira dengan kelahiran kekasihnya, maka arsy itu bergoncang selama 3 hari. Wasdal kursi haibatan wa waqara. Kursinya Allah yang ada di arsy itu semakin tenang, semakin berwibawa. Bahkan setelah itu Allah Ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya, wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara. Siapa yang diperintah oleh Allah turun untuk menyambut lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ialah para malaikat-malaikatnya Allah yang telah memenuhi buminya Allah sehingga wamtala'atis samawati anwara, seluruh langit menjadi bercahaya. Wa badjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Yang menyambut kelahirannya Rasulullah bukan orang sembarangan. Yang menyambut kelahirannya baginda Nabi Muhammad adalah para malaikat-malaikatnya Allah. Semuanya turun, diikuti oleh rohnya para wali, diikuti oleh rohnya para malaikat. Semuanya turun. Semuanya untuk apa? Tujuannya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habib itu geton waktu lahir Rasulullah begitu luar biasa. Lahir Kanjeng Nabi itu begitu disambut dengan meriahnya. Maka ketika falam mastadza bihaqal bi'izni rabbih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mau keluar, maka ibundanya Aminah tidak merasakan sakit sama sekali. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di muka bumi ini dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya penduduk bumi bergembira. Tanaman semuanya yang awalnya mati itu semuanya oleh Allah dihidupkan. Burung-burung sing awalnya niku wau boten enten suarane, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, burung-burung itu berkicau semuanya. Dan pada waktu Rasulullah dilahirkan, di waktu itu air danau yang ada pada salah satu daerah yang kering, ketika Rasulullah dilahirkan, air danau tersebut menjadi sumber malih, menjadi mili malih, seger malih. Niku keranten napa? Allah Ta'ala gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah itu, tiang-tiang niku sing nyedhek dumateng Kanjeng Nabi kecipratan barokah. Wekdal Rasulullah niku waktu melahirkan, ibunda Siti Aminah, ibundanya Rasulullah itu dibarengi oleh 4 perempuan wanita. Siapa sing barengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses kelahirannya? Inggih punika sing pertama niku Siti Fatimah. Sing nomor kali niku Ummu Aiman. Sing nomor 3 niku wau Syafa'. Sing nomor sekawan niki kula sufi. Tapi 4 orang ini semuanya itu apa? Itu mendapatkan barokah. Siti Fatimah barokah barengi proses kelahiranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mempunyai anak yang hebat yang bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini orang yang sangat pandai, orang yang sangat sopan, orang yang sangat cepat hafal
hafalannya, orang yang sangat fasih lisannya di dalam membaca Al-Quran, maka yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam pada kaumnya pada waktu itu ditunjuk oleh Rasulullah merupakan siapa? Utsman bin Abil As, putranya Siti Fatimah, barokai nopo mendampingi proses lahirnya Rasulullah. Sing nomor kali wonten Ummu Aiman. Ummu Aiman juga mendapatkan barokah barengi proses lahirnya baginda Nabi. Cecek kali wong mulya, Ummu Aiman juga mendapatkan barokah. Apa barokahnya Ummu Aiman menjadi orang yang panjang umur? Beliau tahu waktu Rasulullah dilahirkan sampai kanjeng Nabi seto, Ummu Aiman juga menyaksikan waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan bukan hanya itu, Ummu Aiman menjadi istrinya Zaid bin Harithah. Bahkan Ummu Aiman mempunyai anak yang baik, anak yang tangguh, anak yang bijaksana, anak yang soleh, menjadi wali min auliyaillah. Gurunya Sayyiduna Abu Bakar, gurunya Sayyiduna Umar, bahkan Usamah bin Harithah ini putranya dari Ummu Aiman ini, beliau termasuk orang yang disegani oleh Rasulullah, hibzar Rasulullah, termasuk orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu barokai ibu Ummu Aiman nyedek kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Dan ada perempuan wanita yang bernama Syafa. Beliau juga napa niku barengi waktu Rasulullah akan dilahirkan, barengi ibundanya Rasulullah. Dan Syafa juga mendapatkan barokah. Napa barokah yang didapatkan oleh Syafa ketika dekat kepada Rasulullah, ketika mendapatkan barokahnya Rasulullah? Apa barokahnya? Syafa mempunyai anak sing sugih, Syafa mempunyai anak sing loman, Syafa mempunyai anak yang akan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Siapa itu? Inggih punika Abdurrahman bin Auf. Sallu ala Nabi. Abdurrahman bin Auf lahir dari rahim seorang ibunda yang bernama Syafa, yang mana pada waktu itu Syafa juga menemani proses kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh lek seneng kali Rasulullah, insyaallah oleh barokah. Bahkan tradisi Arab itu diharuskan anaknya harus disusu oleh bani yang lain. Tujuan niku pancen tradisi Arab. Bahkan ada dari bani yang lain yang pada waktu bani ini negaranya ini napa niku tandus kering, itu semuanya menuju kepada Mekah. Tujuannya mencari bayi yang baru lahir untuk disusui. Wekdal niku sedaya boten purun nyusui kanjeng Nabi. Soalnya kanjeng Nabi dikenal yatim, kanjeng Nabi dikenal gak mampu, kanjeng Nabi dikenal gak sugih. Akeh sing gak arep. Sing arep niku sinten? Halimatus Sa'diyah. Sebelum berangkat menuju Makkah, Halimatus Sa'diyah air susuwe niku kering. Bahkan boten lancar. Untanya sing digawa, sing dibeto kali Halimatus Sa'diyah niku melakui pelan, kurang gizi pokoke untai loro-loroan. Dan Halimatus Sa'diyah itu mempunyai sumur kering di rumahnya dan mempunyai binatang ternak, semuanya itu akan mati karena saking tandusnya negaranya Halimatus Sa'diyah. Akan tetapi ketika Halimatus Sa'diyah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Bunda Siti Aminah juga sangat yakin kalau Halimatus Sa'diyah adalah orang yang salihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui. Subhanallah, apa yang terjadi? Barokah nyedek sumateng kanjeng Nabi, air susunya yang awalnya itu boten lancar menjadi sangat melimpah lancar. Alhamdulillah. Bahkan di dalam perjalanan sing awale untone niku melangkui pelan-pelan gadane Halimatus Sa'diyah, barokah ono kanjeng Nabi, untoe niku buantere masyaallah menjadi sehat sampai para musafir yang bareng dengan Halimatus Sa'diyah itu berkata, apakah kamu beli sesuatu unta yang baru Halimatus Sa'diyah?
kok berbeda dari yang kemarin? Jawabannya Halimatus Sa'diyah sama saja. Ini adalah unta yang kemarin. Barokai wonten kanjeng Nabi. Ketika sampai ke negaranya, dia sing awale negara ni Halimatus Sa'diyah niku kering, dia kemarau, boten enten tuyo, barokai kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada waktu itu, yang masih bayi, ternyata barokai wonten kanjeng Nabi, negara niku akhirnya menjadi makmur, negara niku menjadi subur, untung enten kanjeng Nabi melane niku untung lek ono nopo lek wonten desa niku seneng ngadakaken maulidin Nabi, untung lek ono jamaah seneng sholawat, dan untung lek ono uang seneng sholawatan. Karena apa? Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti itu mengatakan mengqara'a maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaryatih, sapa sing ngadakno perayaan maulidin Nabi, sapa sing ngadakno perayaan maulidin Nabi dan menjadi sebab untuk dibacakan sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahqah, Allah taala akan mengangkat kemarau di desa tersebut. Amin Allahumma amin. Rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-waba, Allah taala akan mengangkat wabah. Ya, mungkin negara Indonesia yang mana di bulan Maulid tradisinya semuanya di seluruh Sabang sampai Merauke pasti mengadakan Maulid. Mudah-mudahan wabah ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kalau desa itu senang mulutan, Allah taala akan mengangkat apa? Harqa wal gharqa. Allah taala akan mengangkat bermacam musibah, wal afat wal baliyah, mengangkat semua penyakit, wal baliyah diangkat semua bala. Niku barokai ngadakaken maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang mengadakan maulid Nabi itu oleh Allah taala diselamatkan dari pencurian, oleh Allah taala bakalan diselamatkan dari hati-hati yang kotor, min ahli dzalikal bait, min ahli dzalikal qaryah. Niku barokai lek wonten desa seneng ngadakno maulid Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak hanya itu saja, bahkan akan mendapatkan hadiah yang istimewa. Apa itu hadiah yang istimewa? Hawanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir. Allah taala akan memberikan kemudahan dirinya untuk menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Insyaallah sing hadir niki bakalan gampang kepanggil malaikat munkar nakir, bakalan gampang jawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Amin Allahumma barokai salat. Sik ngantuk. Sampun nggih. Sampun nggih. Nggih pun kesel ya. Terus kula ulangi malih, jenengan kali kula niki bakalan mati. Nggih bakalan napa niku bakalan dipendem tanah. Lek wis dipendem tanah niku jenengan kali kula niku bakalan getun sing awale niku wau lungguh kaya ngene pingin cepet mulih. Soalnya napa? Wekdal mati pahala ngeten iki didudukaken kali Gusti Allah. Wekdal mati barokai hadir majelis kados ngeten niku didudukaken kali Gusti Allah. Cuman sayangi ana setan. Setan gak wani medhek nang kene gak wani, tapi setan nggawa tali teko omahe sampean. Tali ini kudu dicekel nang jami, ditaleni nang jami. Supaya apa jare setan? Supaya lek kesuwen ambek setan dipancing delok jan dari setan kapok kena pancingan. Lho niki barokah sholawat jenengan kali kula niki bakalan nopo? Bakalan ditinggalaken lek wayahe mati lek sak mangke dereng. Kata nopo sak mangke kula kali panjenengan niki ujian sekolah nang alam sing jenenge alam ujian. Suksese nopo? Suksese benjing lek wayahe mati. Lain kali sekolah, lek sekolah niku ujian yo langsung ketemu hasilnya. Tapi lek akhirat ujian di wektal teng alam dunya.
Jenengan sekolah pinter nopo sekolah gak pinter ketemu benjing ten akhirat. Lek sekolah ten alam dunia sik ono nopo ujian ulangan. Lek ten akhirat boten enten ujian ulangan. Nggih, ten akhirat bakalan kathah sing jerit niku napa Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kabeh niku kabeh jerit napa ya Allah kok sampeyan cepetno sih kematianku. Jari malaikat kudulmu cepet wis 80 tahun cepet 80 tahun ku suwe nggih napa boten. Tapi wong jenenge menungso jenengan sangkali kula ojo milih ketun. Ayo milih napa? Milih untung kesel krana Allah pada malam hari ini. Besok wonten catetane lungguh nang kira sampai kesel gak ono catetane panci lungguh kados ngeten niki cepet mulih krana napa? Niku sing ngancani molo ekat. Lek ngancani molo ekat niku hawa swarga, hawa swarga niku napa? Huffatul jannah bil makari. Hawa swarga niku gak enak kabeh. Gila bapak sallallahu alaihi nabi. Ya, tetapi lek kula kali panjenengan lungguh ten selain majelis lungguh nang tiras, lungguh kali tonggo rasan-rasan. Ya, niku koyok-koyok napa jenengan kali kula niki angsal napa? Koyok-koyok penak. Ananging niku sak temene niku garai betun penak krana napa sing nyedeki niku setan niku panggenane nang neraka niku pancen panggenane niku koyok-koyok penak sik koyok swarga panggenane niku koyok-koyok soro tapi sak temene penak ya. Terus lungguh ten mriki jenengan kali kula niku dibarengi molo eka melane niku di penyakit loro napa metu kabeh. Penyakit ngantuk metu, penyakit encok metu, asam urat metu, rematik metu, kepingin ndang mulai metu, kebelet ngoyo metu kabeh. Soale napa? Diberseni kali Gusti Allah. Tapi lek lungguh nang diras, lungguh sanrasan, lungguh nang selain yang ada namanya Allah Ta'ala tidak disebutkan, kabeh mlebu kabeh senengane lali mlebu. Mira boboten lali sembayang mlebu, lali maca Quran mlebu. Enak pancen gak ngaji yo gak sembayang yo gak napa teko pengajian pancen penak tapi akhire gak penak. Niki jenengan eling-eling. Inti dari kita merayakan Maulid Nabi ialah kita menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang akan bertemu dengan Rasulullah itu orang yang mempunyai derajat apa? Anta Isa bi Rasulillah, hidupnya dengan Rasulullah. Sing bakalan ketemu Rasulullah kudu sing ngaku umat lho, hati-hati. Jenengan kali kula niki gampang ngaku umat ya, tapi sing ketemu kali Rasulullah itu bukan yang gampang mengaku umat, tetapi apa? Umat yang hidupnya selalu bersama Rasulullah. Mlebu jeding niku maca donga apa dongae mlebu jeding? Bismillah. Lho gak hafal. Ya ngono ngaku umat Rasulullah. Apa dongane metu teko jeding? Gak hafal. Ya, tapi lek jaluk amalan nang para ulama cepet apal. Dukuran pundi amalan para ulama kali amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukuran amalan Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa makan ketinggalan enteng, tapi ini dugi kanjeng Nabi. Dugi kanjeng Nabi sallallahu alaihi nabi. Ayo kita tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya besok barokahnya mahabbah kepada Rasulullah kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mumpung si urip dijogo imani, mumpung si urip ayo digawa pesel awake kanggo kebagusan supaya benjing ketemu wong bagus, supaya benjing oleh panggenan sing bagus, supaya benjing ketemu kali Rasulullah manusia yang paling bagus, barokah lungguh-lungguh nang panggenan wong panggenan sing api. Amin Allahumma amin. Pengumuman di tanggal 7 November monggo hadir
rutinan Majelis Al-Mustaghfirin, rutinan sholawatan tanggal 7 November wonten ten Desa Suwayewa, perumahan napa niku? Chandra Kartika inggih punika sahibul bait jamaah saking Suwayewa Abah Samudi niku tanggal 7 November nggih. Nah niki sebelum doa bagian konsumsi minta waktu untuk membagi konsumsi lebih dahulu wis luwe. Wis luwe nggih pun. Monggo bagian konsumsi, monggo membagikan. Nggih. Mugi-mugi mawon ki barokah. Mugi-mugi mawon kehadiran kita pada malam hari ini itu dicatat sebagai amal ibadah yang paling sae. Amin Allahumma. Balik tanggal 7 November monggo hadir muslimin wal muslimat ten Desa Suwayewa di Sukorejo Pandaan Jawa Timur ba'da isya ten perumahan Chandra Kartika, tepatnya di Masjid Mujahidin. Ba'da isya kula suwun kesiapan Jamiah Hadroh Dakwatul Khairat dari jamaah Waliullah Hanan siap nggih tanggal 7 November muslimin wal muslimat. Mugi-mugi kula dongaaken panjang umur, sehat wal afiat, saged hadir pinanggih malih dalam keadaan yang penuh dengan rahmat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.